Bupati Rotendao, Paulina Haningbulu SE, membuka kegiatan Sidang Istimewa Klasis Loba Lain yang ke-14 tahun 2022 yang bertempat di Gereja Sion Nauhadoen pada Selasa 25 Januari tahun 2022. Kehadiran Bupati didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Seda Kabupaten Rotendao, Armi Saik ST, dan beberapa kepala perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Rotendao, Camat Loba Lain Nusri Sakarias, serta Kepala Desa Lekonik Obi Suek. Bupati pada kesempatan itu saat membuka sidang istimewa klasis Loba Lain yang ke-14 menyatakan bahwa dalam persidangan tentunya harus mempunyai satu kesepakatan dan komitmen bersama untuk menentukan program-program yang betul-betul menyentuh kepada masyarakat, serta gereja dan pemerintah adalah mitra karena jemaat adalah masyarakat kami juga, sehingga perlu adanya kerjasama yang baik agar dapat mencapai tujuan demi kesejahteraan masyarakat. Untuk itu dalam persidangan ini tentunya kita harus mempunyai satu kesepakatan dan komitmen bersama untuk mengambil keputusan di dalam menentukan program-programnya agar program itu betul-betul menyentuh kepada masyarakat dan tentunya di dalamnya bahwa program itu dapat mendukung programnya pemerintah. Karena pemerintah dan gereja adalah mitra. Karena jemaat adalah masyarakat kami juga. Jadi tugas untuk membangun mensejahterakan masyarakat kami itu bukan saja tugas pemerintah, tetapi itu merupakan juga tugas daripada gereja. Sehingga perlu adanya sidang klasis untuk bagaimana menyatukan program-programnya supaya betul mengevaluasi apakah program yang lalu itu betul-betul sudah tersentuh kepada masyarakat, dan tentunya harapan kami bahwa dengan persidangan ini bisa menyampaikan ide-ide yang betul-betul sangat berkenan kepada jemaatnya dan tentunya mendukung juga program-program pemerintah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami tentunya menghimbau agar gereja tetap membantu dan mengawal kegiatan-kegiatan atau persoalan-persoalan yang pemerintah berhadapan dengan saat ini, yaitu satu masalah kemiskinan ekstrim. Karena kita juga dipacu untuk bagaimana dapat menurunkan angka kemiskinan yang ada di Rote ini, dan kita yakin dan percaya bahwa kita pelan-pelan tetapi pasti, dan kami sudah dapat melaksanakan itu, dapat menurunkan angka kemiskinan yang ada di Rote ini, sehingga kami mau bantuan daripada gereja untuk pantau bahwa kami dengan adanya program kegiatan-kegiatan untuk menekan kemiskinan yang ada di Rote ini, tentunya kami juga minta supaya dari gereja melihat secara dekat jemaat yang mana di kategori berada dalam kemiskinan ekstrim itu, supaya bantuan-bantuan yang pemerintah salurkan itu betul-betul sangat tepat pada sasarannya, yaitu masyarakat yang betul-betul miskin. Yang kedua adalah seroja. Kami semua mengalami badai seroja pada bulan April tahun kemarin, dan tentunya kami juga masih membutuhkan perhatian dari gereja untuk bantu menyampaikan data-data yang akurat tentang masyarakat atau jemaat mana yang mengalami kerusakan. Yang berikut adalah sebuah program kami setelah kami jadi bupati, waktu kami kampanye pembangunan rumah layak huni, karena kami melihat di Rote ini rumah yang rewot cukup banyak,
Sehingga kami punya program visi misi, yaitu membangun kembali rumah-rumah yang layak huni untuk masyarakat, untuk membantu masyarakat meningkatkan ekonomi daripada masyarakatnya. Kalau rumahnya sudah terbangun oleh pemerintah, tentunya dia hanya berpikir bagaimana mencari kehidupan untuk membiayai kehidupan kesehariannya dan untuk melanjutkan sekolah daripada anak-anaknya. Awalnya kami ingin selama kepemimpinan kami 5 tahun rumah-rumah yang tidak layak itu sudah terbangun. Tetapi dalam kepemimpinan kami diawali dengan COVID dan juga seroja, sehingga buyarlah sudah harapan kami. Tetapi kami tidak pernah putus asa, karena kami pikir Tuhan kami ada dan Tuhan akan memberikan jalan keluar yang baik bagi kami untuk menciptakan program-program yang lebih baik lagi untuk bisa mensejahterakan masyarakat kami yang ada di Rote. Yang berikut, COVID belum berlalu. COVID masih ada. Puji Tuhan bahwa saat ini kita masih ada di zona hijau, tetapi kita jangan sepelekan karena berada di zona hijau, karena sekarang ada varian baru, Omikron, maka kita harus waspada. Dengan untuk mengatasi COVID, supaya kita mendapat satu kekebalan tubuh yang cukup untuk bagaimana terhindar dari COVID, yaitulah vaksinasi. Maka kami juga daripada tempat ini, kami mohon kepada gereja supaya dapat menghimbau kepada semua jemaat. Apabila ada yang belum divaksin, mungkin ambil bagian untuk divaksin. Atau bisa saja dari gereja berkoordinasi dengan kami pemerintah supaya bisa melaksanakan vaksinasi di gereja. Yang berikut tentangnya ini terakhir, ini memang betul-betul masalah-masalah yang kami hadapi, dan tentunya kami tidak dapat kerja sendiri, tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh perhatian daripada gereja untuk membantu kami mengatasi berbagai persoalan yang ada di Rote. Yang ini adalah stunting. Anak-anak kami cukup banyak yang mengalami stunting, termasuk golongan stunting. Ini karena kurang perhatian daripada kita sebagai orang tua. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini kami juga mohon bantuan daripada gereja. Kan ada satu kebijakan dari pemerintah untuk bagaimana mengatasi stunting, yaitu kami semua para ASN sampai dengan bupati dan wakil bupati menjadi bapak asuh atau kakak asuh bagi anak-anak stunting. Jadi ini juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada para pendeta supaya bisa mengambil bagian sebagai bapak asuh atau kakak asuh bagi anak-anak stunting yang ada di Rote ini. Jadi tentunya dari atas mimbar bisa dihimbau kepada ibu-ibu muda yang masih hamil, tolonglah periksa kehamilannya itu di tempat kesehatan yang tersedia, dan berilah ASI eksklusif selama dari 0 sampai 6 bulan dan menyusui kurang lebih 1 sampai 2 tahun kepada anak-anaknya. Dan tentunya harus jaga jarak antara anak yang satu dengan yang lain. Kalau bisa 2 tahun baru hamil lagi, supaya kita bisa terhindar dari status stunting itu. Karena tahun kemarin kami mendapat ranking teratas dalam penanganan stunting, kita 23%. Tetapi tahun ini kita berpacu untuk menekan dari 23% itu menjadi 10%. Sehingga saat ini kita setiap hari Sabtu kita selalu berada di tengah-tengah masyarakat
di tengah-tengah anak asuh kita untuk melihat perkembangan dan memberi bantuan seperlunya kepada anak-anak kita ya stunting, supaya pelan-pelan tapi pasti dan mereka keluar dari stunting. Pada kesempatan itu juga, Bupati didaulatkan untuk memandu acara lelang berupa padi sebanyak 30 blek guna untuk kebutuhan pembangunan rumah pastori Gereja Sion Nawadoen, Desa Lekunik. Tentukan pas dan hasil lelang itu kami kembalikan kepada gereja, lelang kembali kepada jemaat yang ada. Terima kasih, Tuhan memberkati. Wassalam. Terima kasih Mama yang baik, Tuhan Yesus berkati. 10 juta. Terima kasih Mama, Tuhan berkati. Di akhir dari semua rangkaian kegiatan ditandai dengan pemukulan gong oleh Bupati Rotendao yang pertanda sidang istimewa klasis Lobalan yang ke-14 telah dibuka dengan resmi dan didampingi Sekretaris Sinode Pendeta Yusuf Nakmofa MTH dan seluruh ketua majelis jemaat yang ada di klasis Lobalan.